Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sdoya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang discovery campaign ya. Jadi banyak di antara teman-teman yang sering bertanya gitu ya, kenapa sih di awal campaign berjalan ya, itu biasanya performance-nya sangat buruk gitu ya. Kadang spending-nya sangat over tiba-tiba gitu ya. Tapi di hari-hari berikutnya benar-benar underspending, bahkan sampai drop dan sepertinya tidak mau tayang lagi gitu kan iklannya, atau tayang hanya sedikit. Nah, tapi banyak memang di antara teman-teman yang berhenti setelah iklan itu tayang beberapa hari gitu ya, setelah tayang 2 hari, 3 hari gitu ya. Dimana kalau saya masih menilai bahwa campaign itu, khususnya yang discovery ini ya, itu masih dalam fase learning lah gitu. Nah, cuman kalau kita melihat fase learningnya di campaign lainnya, seperti campaign search atau campaign display, ini memang berbeda gitu ya. Apalagi kalau search itu kan sebenarnya fluktuasi grafiknya juga biasanya tidak ekstrim gitu ya. Jadi akan lebih mudah dikendalikan lah kalau saya bilang. Nah, tapi memang discovery ini ya, saya pun menilai bahwa banyak hal-hal yang sulit dikontrol gitu ya, dan sangat butuh waktu gitu untuk bisa dikontrol, atau butuh waktu agar si kampanye ini bisa berjalan dengan baik begitu ya. Nah, di sini saya mau coba lihatkan gitu ya, ada campaign yang sedang saya jalankan. Ini campaign discovery. Conversionnya ada di sisi pakai form ya. Jadi orang isi dulu form, lalu masuk ke thank you page, lalu dianggap sebagai konversi gitu ya. Nah, dari awal campaign ini berjalan budgetnya 300.000 ya. Budget 300.000, kita lihat nih di hari pertama berjalan ya. Kalau kita lihat itu cost-nya ya, itu sampai 1 juta lebih ya cost-nya. Nah, tapi cost di sini ya perlu diketahui bahwa cost yang ada di sini itu disebut sebagai serve cost. Serve cost ini sebenarnya bukan nilai yang sudah pasti kita bayarkan ke Google gitu ya. Nah, yang kita bayarkan itu adalah 2 kali lipat ya, maksimalnya nih ya. 2 kali lipat dari budget yang kita tentukan di sini. Artinya kalau di sini budgetnya 300, berarti berapa 2 kali lipatnya? 600 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini cost-nya ya sampai 1 juta, berarti ada traffic atau penayangan yang gratis gitu ya. Jadi ada kelebihan 400.000 nih dari Google, dan itu kita tidak di-charge ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya itu di menu report ya. Lalu di bagian sini nih ya, predefined report, tinggal lihat di other bill cost. Nah, nanti di situ kita bisa melihat perbandingannya ya. Cost yang kita miliki di sini ya, yang muncul di tabel laporan gitu. Nah, dengan cost yang akan ditagihkan ke kita. Nah, itu disebut sebagai bill cost. Itu. Jadi bill cost-nya dari cost 1 juta ini ya tetap 600.000 karena sudah melebihi 2 kali lipat kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat lagi nih di hari pertama itu ada konversi gitu ya. Tapi kan dari budget berapa? Dari budget pengeluaran berarti 600 gitu ya, konversi 2. Berarti kan itu sangat mahal sekali kan konversinya gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi di hari kedua gitu tuh, nggak ada konversi, tapi cost-nya sudah mulai menyesuaikan gitu kan, sudah turun ke 300, tapi nggak ada konversi tuh. Ya, kita lihat lagi di hari berikutnya juga cost-nya stabil, tapi ada konversi 1. Nah, ini cost-nya turun ya, konversi 2. Ini cost-nya cost normal ya 300, konversi 3. Nah, di sini mulai turun juga nih, yang mulai turun. Sebenarnya ada konversi ya, di sini ada konversi, tapi kan ini drop gitu. Nah, si cost-nya drop tuh. Ya 30.000
sini lagi tuh 26. Nah, ini 52 ya, ada 2 konversi. Jadi di sini itu performance-nya tetap aja gitu walaupun ada konversi ya, walaupun kalau kita lihat nih konversinya sebenarnya hitungannya kan bagus ya kalau kita hitung cost per conversion-nya gitu ya, karena cost 33 konversi 2. Tapi campaign itu kalau seperti itu terus kan tidak akan optimal juga karena spendingnya kecil gitu maksudnya ya. Nah, tapi kita lihat di sini ada kenaikan yang bagus di sini ya. Nah, di sini baru mulai ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya cost 600 berarti itu normal ya, 2 kali lipat dari budget yang kita tentukan, tapi conversionnya udah langsung naik 26 gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ganti ya cost per conversion. Nah, kalau kita lihat dari awal, nah ini udah pastilah ini di awal tuh mahal ya. Nah, masuk di sini masih tinggi sekali. Terus masuk di sini. Nah, di sini sebenarnya fase yang sini itu sebenarnya udah murah, tapi dia apa namanya? Masalahnya di cost ya, masalahnya di cost. Nah, ini juga masalahnya di cost, tapi di sini kalau kita lihat cost per konversi 23.000, tapi cost-nya itu sudah tinggi gitu. Yang diharapkan ya cost-nya terus bisa stabil paling tidak ya di 300 ya. Kalau misalnya tidak bisa 600 kan 300 paling tidak, tapi dengan kondisi cost per konversinya itu tetap berarti di angka 23.000 atau lebih di bawahnya lagi begitu ya teman-teman. Nah, jadi memang cukup tricky ya, kadang-kadang kita memang apa ya namanya ya, dituntut untuk lebih sabar gitulah, untuk lebih berani menunggu ya proses ini untuk bisa naik gitu performance-nya. Nah, tapi memang ini balik lagi memang ke masing-masing yang punya bisnis gitu ya. Kadang-kadang kan di antara teman-teman banyak juga gitu yang kalau pengeluarannya di sini sudah cukup besar, sangat dakdikduk juga gitu, gimana nih gitu ya, apakah seminggu ya syukur-syukur kalau seminggu dia bisa nanjak gitu kan performance-nya, tapi kalau enggak juga ya kan, nah itu yang jadi masalah gitu. Nah, jadi di sini memang apa ya, bisa dibilang keunikannya itulah gitu ya. Nah, ini juga diharapkannya ya ini udah menjadi sinyal ya dalam waktu 1 mingguan problemnya seperti ini, tapi sudah ada tanda-tanda yang lebih baik lah untuk kedepannya gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman juga punya pengalaman yang sama atau yang berbeda, silahkan komentar di bawah video ini, coba kita diskusikan ya, kita saling bertukar informasi dan bertukar pengalaman sehingga bisa menjadi wawasan juga buat teman-teman yang lainnya. Thank you semuanya.